Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Aslihna sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma amin. Ya mahfuz muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali hadir bermajlis di tempat yang berkah ini untuk sama-sama bertalabul ilm, bertafaqquh fiddin, berusaha untuk memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita keberkahan, ketenangan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul termulia yang hendaknya selalu menjadi uswah hasanah kita dalam segala sisi kehidupan kita. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa mudahkan kita untuk bisa mengikuti dan meniti jejak beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, pada pagi hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah memasuki hadis yang ke-15. Qala musannifur rahimahullah ta'ala al-haditsu al-khamis ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah Allah, hadis yang agung ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung untuk kita semua. Hadis ini berbicara tentang 3 adab, 3 akhlak, 3 perintah yang hendaknya menjadi perhatian seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama, perintah menjaga lisan. Yang kedua, perintah memuliakan tetangga. Dan yang ketiga, perintah memuliakan tamu. Di setiap perintah ini Nabi SAW memulai perkataannya dengan mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, maka hendaklah dia memuliakan temannya. Nabi awali ucap perintah ini dengan mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir memiliki beberapa faedah. Yang pertama, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan al-asasu fi kulli syai'in yajibu al-iman. Iman kepada Allah itu merupakan asas dari semua hal-hal lain yang wajib kita imani. Fa inna ayya syai'in yajibu al-iman bihi tabi'un lil iman billah. Segala sesuatu yang wajib kita imani itu semuanya kembali pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah. Ini menunjukkan bahwa iman ini semuanya itu potensinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebutkan di yang pertama, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, kata Syekh ini, fafihi tadhkirun bil ma'adi wal jazaa'i al-a'mal, mengandung peringatan, pengingat buat kita semuanya akan adanya hari akhirat, hari kebangkitan, hari di mana semua amal manusia akan diberikan balasannya. Fa in kana khairan fa khair, jika amal yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Wa in kana syarran fa syarr, jika perbuatan buruk maka dia akan dibalas dengan keburukan. Ini faedah pertama dari kenapa Nabi SAW memulai perintahnya dan mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir. Yang kedua yang sekalian, bahwa motivasi yang sangat kuat untuk beramal itu ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terdorong untuk beramal soleh, akan termotivasi untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi ketika seorang itu lemah imannya kepada Allah, maka dia akan lambat dalam menyambut seruan Allah. Dia akan bermalas-malasan dan melaksanakan perintah Allah. Itu tandanya atau bukti bahwa imannya kepada Allah itu lemah. Yang kedua, ketika seorang itu beriman pada adanya hari akhir, ini pun akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat dalam jiwanya untuk beramal. Karena semua yang dia lakukan di dunia ini, baik itu melakukan perintah Allah ataupun meninggalkan larangannya, dia tahu bahwa semua itu nanti akan mendapatkan balasan, sehingga dia akan semangat untuk kebaikan dan dia akan menjauhi semua kemaksiatan. Ini antara faedah Nabi membuka ucapannya dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Pada pembahasan sebelumnya kita pernah bahas bahwa iman manusia itu berbeda-beda levelnya. Ada iman yang lemah, ada yang sedang, ada yang tinggi sekali. Sehingga ketika yang mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak bisa berkata baik, justru dia berkata yang tidak baik, berkata-kata sesuatu yang mengandung keharaman, apakah itu artinya dia tidak beriman pada Allah hari akhir? Apa itu maksudnya? Tidak. Ya, kata para ulama bahwa hadis ini beri pesan bahwa Nabi memotivasi, membuka iman seorang itu untuk melakukan kebaikan. Jika iman seorang hamba pada Allah itu kuat,
iman pada hari akhir itu kuat, maka dia akan terdorong untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya, berkata baik atau diam. Artinya ketika ada orang yang beriman, orang muslim, tapi dia biasa berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang haram, maka itu imannya kepada Allah dan hari akhir lemah. Bukan dia beriman, dia imannya lemah. Sehingga iman yang lemah itu tidak mampu mendongkrak dia, tidak mampu menggerakkan hatinya untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Makanya semakin kuat iman kita itu akan semakin terasa betapa semangatnya kita untuk kebaikan. Coba kita cek iman kita ketika kita bulan Ramadan. Terasa nggak semangat Ramadan? Berbeda sekali. Kenapa? Karena iman kita dalam itu naik. Dan banyaknya amal yang kita kerjakan, iman bertambah, naik semakin kuat kita tergerak untuk beribadah. Maka perintah Nabi SAW bahwa orang yang baik imannya kepada Allah dan baik imannya pada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Perintah berkata baik, falyakul khairan. Kebaikan ini di sini mencakup kebaikan-kebaikan yang bersifat manfaatnya untuk pribadi kita maupun ucapan yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ini semua mencakup dalam kalimat falyakul khairan, hendaklah dia berkata baik. Ucapan yang atau perkataan yang manfaatnya untuk diri kita sendiri, misalnya kita dikerupok, subhanallah, istighfar, itu manfaat ucapan itu kepada diri kita, baca Al-Quran, ya, dan misalnya itu diantara amal-amal kebaikan berupa ucapan, perkataan yang manfaatnya kita untuk kita sendiri. Juga mencakup hal-hal yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, seperti mengajarkan manusia tentang kebaikan, menyampaikan ilmu kepada manusia, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan yang lain sebagainya, yang itu manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain. Dan itu semua mencakup dalam hadis falyakul khairan, hendaklah dia berkata baik. Dan perintah menjaga lisan ya mas kalian, ini perintah yang sangat agung sekali. Banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita agar kita menjaga lisan dan tidak berkata-kata yang mengandung keharaman. Falyakul khairan aw yasmut. Ada dua pilihan, berkata baik atau diam. Dua-duanya ibadah. Berkata baik ini merupakan kebaikan, diam dari keburukan pun merupakan kebaikan. Jadi ada dua perintah. Perintah yang pertama berupa berkata yang baik. Kalau nggak bisa, usmut, diam. Kenapa kita harus diam kalau tidak bisa berkata baik? Karena berkata tidak baik itu memiliki pengaruh negatif, memiliki ancaman yang sangat dahsyat. Bahkan banyak orang yang masuk neraka karena lisannya tidak terjaga. Dia tidak bisa berkata baik, justru berkata yang mengandung keharaman. Kita coba perhatikan beberapa hadis lain yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga lisan agar kita tidak berkata-kata kecuali yang mengandung kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Man lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang berada di dua jenggotnya, atau maksudnya lisannya, dan di antara dua pahanya atau kemaluannya, dia bisa menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, adman lahul jannah, saya jamin
untuknya surga. Ini bukan perkara sepele, bahasanya surga bagi siapa yang mampu menjaga lisan dari hal-hal yang haram. Hasil yang kedua, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Apa di antara amalan Islam itu yang terbaik? Beliau mengatakan, man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Jadi dia menjaga lisan sehingga tidak sampai mengganggu atau melukai orang-orang beriman. Itu merupakan satu kebaikan yang luar biasa. Bahkan yang mengatakan, innal abda yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba itu berkata-kata dan satu perkataan yang menurut dia itu biasa, tapi perkataan yang biasa ini mendatangkan ridho Allah. Dia berkata sesuatu yang mengandung kebaikan, tapi sepele menurut dia. Yarfa'u Allah biha darajat. Ternyata ucapan yang dianggap sepele itu menjadi sebab dia terangkat derajatnya di Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa innal 'abda yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya seorang hamba berkata-kata yang satu ucapan yang tidak perlu dengannya, yang mengandung murka Allah, yahwi biha fi jahannam. Dan sebab ucapan itu dia tersungkur ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah. Hanya sebab satu ucapan. Maka jangan pernah kita meremehkan satu ucapan. Jika itu kebaikan, katakan. Jika itu keburukan, maka tinggalkan. Dalam saya sebutkan bahwa ketika Naib mengatakan bahwa lisan itu akan mendapatkan balasannya, maka Muhammad mengatakan, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan balasan atas setiap yang diucapkan lisan? Nabi menjawab, sakhilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nas min finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa al-asaidu al-yatihim. Bukankah banyak manusia yang terjatuh ke neraka jahanam, yang masuk neraka disebabkan hasil ucapan-ucapan mereka? Artinya ucapan lisan itu bisa disebab seorang itu masuk neraka, dan juga bisa disebab seorang itu bisa masuk surga. Maka perkara menjaga lisan ini bukanlah perkara yang sepele, harus menjadi perhatian kita semuanya. Dan zaman kita sekarang ya mas kalian, perkataan itu sama seperti dengan tulisan. Kalau zaman dahulu kala orang menyebarkan satu keburukan, satu berita dusta misalnya, itu dia butuh menyewa orang-orang untuk menyebarkan ke pelosok negeri baru tersebar. Dia butuh orang, mencari orang, butuh dana untuk membayar orang agar kedustaan tersebar. Tapi zaman kita sekarang ya mas kalian, hanya menulis kebohongan itu, kemudian apa yang dilakukan? Share. Sampai mana itu share? Bisa mendunia dalam hitungan detik atau menit. Bayangkan oleh kita, kalau yang kita share itu, yang kita sebar itu adalah kebaikan, berapa banyak orang yang membacanya, berapa banyak orang yang mengamalkannya, kita dapat pahalanya. Tapi bagaimana kalau yang kita share itu keburukan, berita dusta, berita hoax, dan itu tersebar ke seluruh negeri bahkan dunia?
Itu berapa besar dosa kita tanggung karena kebohongan yang kita sebar. Maka hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kemudahan teknologi yang sekarang kita rasakan itu membuat kita sembrono, nggak tahan. Dikit-dikit ingin komen. Boleh nggak komen? Boleh nggak apa? Komen boleh nggak? Fa'alul khairan. Kalau kita bisa komen yang baik, komen. Kalau nggak bisa, nggak usah. Nggak perlu kita harus tampil di siang. Allah. Makanya sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma'na al-hadits idza arada an yatakallam falyufakkir. Kemudian hadis di antaranya, barang siapa yang ingin berbicara maka hendaknya dia mikir dulu. Kalau kita ingin nulis, barang siapa yang ingin nulis komentar, pikir dulu. Fa'in zahara annahu la darar 'alaihi takallam. Jika tampak bagi dirinya tidak ada masalah kalau dia berkata, tidak ada bahaya jika dia berkomentar, falyatakallam, maka hendaknya dia berkata, berbicara, menulis, mengomentari. Wa in zahara anna fihi dararan, jika dia telah berpikir ternyata ini tidak baik, akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan bahaya, akan menimbulkan keributan di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin, atau syakkan fihi, atau mungkin dia tidak memastikan akan ada bahaya, dia ragu. Kayaknya ini kalau saya berbicara mungkin saja ada manfaatnya, mungkin saja bisa berbahaya, dia ragu. Kata An-Syafi'i, amsaka, dia menahan diri, tidak berbicara atau tidak juga ngetik atau komen dengan tulisan. Waqala, dan jadi sini poinnya bahwa kalau kita hendak berbicara atau hendak menulis satu komentar, maka mikir-mikir dulu. Kalau mengandung kebaikan, maka silahkan berkomentar, tidak ada masalah. Karena itu berkata falyakun khairan, komentar yang baik, berkata yang baik itu berkata. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan itu, tidak ada ucapan yang baik ketika kita diam. Dan pahala nggak diam? Diam dari keburukan itu dapat pahala juga. Karena itu berkata juga. Ada kata Allah mengatakan, kalau berkata kebaikan itu adalah perak, maka diam dari keburukan adalah emas. Dua-duanya itu punya nilai. Dia punya nilai. Nah, manusia dalam hal berkata baik atau diam ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ada orang yang dia yaqulul khair wa yasqutu an ghairihi. Dia berkata baik dan diam dari selain kebaikan. Artinya dia kalau kebaikan dia ucapkan, dia sampaikan, dia katakan. Dan keburukan selain kebaikan dia diam. Ini level yang sangat luar biasa. Ini yang diinginkan oleh hadis. Kita berkata baik, kalau nggak bisa diam. Ada yang kedua, berkata yang baik dan diam dari yang buruk, tapi banyak berkata-kata yang mubah tanpa ada kebutuhan. Kalau yang pertama itu, pokoknya saya berikan dia diam, termasuk hal yang mubah. Tapi yang kedua ini berkata baik, oke. Berkata dia berkeburukan, iya. Tapi dia masih banyak ngomong-ngomong, berbicara perkara mubah, tidak mengandung dosa, tidak mengandung pahala. Ya,
Ini yang kedua. Baik dari ini masih baik, lumayan, ya, tapi tidak sebaik yang pertama. Yang ketiga, dan mungkin ini level kita akan bukan ini, bukan ya. Kita yang ketiga. Yang ketiga, yaqulu khairan wa la yasmut an ghairihi. Dia berkata baik, tapi juga dia tidak diam dari keburukan. Artinya dia berkata yang buruk juga iya. Dia menggabungkan antara kebaikan dan keburukan. Kalau yang mubah, ya apalagi yang buruk dia doain gitu ya, apalagi yang mengubah. Dan seterusnya. Intinya tidak sekalian, kita paling minimal, nih paling minimal berkata yang baik dan diam dari keburukan. Riba, namimah, dusta, diam. Kalau ada orang yang sudah ngomong keburukan, jangan ikut campur. Orang riba jangan ikut ikutan, diam saja. Bahkan kalau di majlis riba pindah, keluar dari Islam itu tidak baik. Kemudian yang ketiga, masalah mengucapkan kata yang mubah. Ucapan yang mubah itu seperti apa? Udah makan belum? Mubah nggak itu? Ada pahalanya? Itu hal yang biasa. Kita banyak sehari itu ucapan kita itu mungkin hukumnya itu mubah saja, sah saja. Sampai di mana sekarang? Sudah jalan, sampai Bogor. Ucapan yang biasa kita lakukan itu mubah. Maksudnya kemana? Berpahala atau berpahala? Tergantung nantinya. Perkataan mubah itu jangan sekalian bisa bernilai pahala jika tujuannya baik. Misalnya kita kata apa kabar? Itu mubah atau tidak mubah? Boleh begitu? Itu ucapan biasa. Dia tidak ucapkan. Tapi kalau niat kita itu untuk memastikan kondisi saudara kita, memasukkan kebahagiaan pada diri kita yang akan jauh dan yang akan senang dengan sapaan itu akan bernilai pahala. Makanya yang sekalian, agar kita berhati-hati dalam berucap, maka kita perlu ingat bahwa setiap ucapan kita itu akan tercatat. Siapa yang mencatat? Bos kita? Bukan. Malaikat yang senantiasa sampai di kiri kanan kita mencatat. Apakah malaikat itu mencatat semua yang kita ucapkan? Termasuk misalnya udah kenyang, lagi lapar nih, bentar lagi saya pulang. Kemana aja selama ini? Apakah termasuk ucapan-ucapan seperti itu dicatat? Atau hanya ucapan yang mengandung pahala dan dosa saja? Ada dua pendapat pada ulama khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan semua ucapan manusia itu dicatat oleh malaikat, termasuk ucapan yang mubah-mubah semua tercatat. Hanya saja yang dihisab nantinya ucapan yang mengandung pahala atau mengandung dosa. Tapi kalau dicatat semua dicatat. Tapi yang jadi bernilai yang akan bisa dari kiamat itu yang mengandung dosa atau yang mengandung pahala. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang dicatat malaikat itu hanya ucapan-ucapan yang mengandung pahala atau mengandung dosa. Ucapan yang tidak mengandung kedua ini maka tidak dicatat oleh malaikat. Alhamdulillah, Ibnu Abbas beliau berpendapat seperti pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa semua itu akan dicatat. Apa dasar yang menguatkan pendapat yang pertama? Firman Allah di surat Qaf. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada satu ucapan pun, ini bersepakat, apapun ucapan
Tidak ada satu lafaz pun yang dikeluarkan oleh manusia melainkan ada dua malaikat yang standar mencatat. Ini ayat memberi makna umum, keumuman bahwa semua ucapan itu dicatat oleh malaikat. Tapi hisabnya hanya berlaku untuk amalan, untuk ucapan yang mengandung pahala atau dosa. Ini secara singkat tentang maksud umum dari falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Bagian yang perlu dimaksudkan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jauh sekalian, siapa yang dikatakan tetangga? Syekh Utsaimin mengatakan, tetangga itulah al-mulasimu laka fi baitika wal qaribu min dzalik. Tetangga itu adalah orang yang nempel rumahnya dengan rumahmu atau yang berdekatan dengan rumahmu. Dan ini berlaku untuk tempat tinggal. Kalau saya bapak punya toko, apakah sampai bapak itu tetangga? Toko sebelah tetangga kan? Bukan. Secara makna syar'i, teman-teman orang-orang yang hanya berjualan di pasar atau di toko yang berdampingan itu bukan tetangga. Secara istilah syar'i, tetangga itu kaitannya tempat tinggal, rumah tinggal. Yang paling dekat, paling besar haknya. Makanya kita mengatakan falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini menunjukkan bahwa tetangga itu punya hak yang sangat agung dalam Islam, sehingga diberikan aturan bagaimana kita hidup bertetangga. Bahkan sampai saking besarnya hak tetangga itu, lain mengatakan mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayawithu. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Mazala, senantiasa ada sekali berulang kali Jibril ingatin, Muhammad, perhatikan hak tetangga, berbaik pada mereka, sampai saya menganggap bahwa nantinya tetangga akan mendapatkan warisan mereka. Dan saking besarnya hak mereka, ya, maka ini mengatakan bagi seorang itu harus memperhatikan hak tetangga. Dan hak tetangga itu secara ada dua. Yang pertama, kaful adha, tidak mengganggu tetangga dan apapun bentuk gangguannya. Yang kedua, al-ihsan ila jar, berbuat baik kepada mereka. Artinya kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita bagi mereka, minimal kita tahan, jangan sampai membuat tetangga terganggu dengan apapun itu. Dengan suara rental di rumah kita, suara televisi di rumah kita, atau suara motor di rumah kita, apapun bentuk gangguannya, maka harus kita hindari. Atau parkir di depan pintu rumah tetangga, atau sesuatu yang dapat mengganggu tetangga, maka hati-hati, tinggalkan. Kenapa? Itu sangat berbahaya. Kita lihat beberapa hadis yang menunjukkan betapa bahayanya kalau seorang itu mengganggu tetangga. Yang pertama, bahwa orang yang mengganggu atau menyakiti tetangga dan bentuk apapun gangguannya, baik bentuk gangguan ucapan atau tindakan atau perbuatan, semua itu akan menjadi sebab ciri bahwa iman orang tersebut itu berkurang.
Nabi bersabda, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Nabi ulangi 3 kali, demi Allah orang ini tidak beriman. Coba kita perhatikan, Nabi ulangi sumpah 3 kali, dan sumpah itu dilakukan untuk menegaskan akan hal tersebut. Yang kedua, la yu'min, Nabi menafikan iman tersebut. Demi Allah tidak beriman, dilakukan 3 kali. Sahabat penasaran. Kaidah, man yasallah, siapa ini orang yang engkau sampai bersumpah 3 kali dia tidak beriman, tidak sempurna imannya? Beliau mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Rawahu Bukhari. Itu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Bayangkan tetangga itu tidak aman karena ada tangga yang suka mengganggu. Nah, ini orang yang ganggu ini, Nabi katakan imannya tidak sempurna. Artinya dia terjadi dalam dosa. Yang kedua, terancam masuk neraka. Nabi bersabda, la yadkhul jannah man la ya'manu jaruhu wa yaqrahu Muslim. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dirinya. Imannya berkurang, imannya tidak sempurna, terancam tidak masuk surga. Bahkan yang sekalian, sekalipun dia baik dalam ibadahnya kepada Allah, tapi kalau dia tidak baik bersama tandanya pun terancam neraka. Suatu ketika pernah ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna sholat yudhkaru min dathrati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia itu sangat terkenal dengan banyaknya sholat sunnahnya, kemudiannya dia lakukan seterusnya, banyak sedekahnya, banyak puasa sunnahnya. Ini luar biasa, tidak gampang. Ibadah sunnahnya luar biasa, sholat, sedekah, puasa dia kerjakan. Ghairu annaha tu'ti jirana bilisaniha. Hanya saja masalahnya ini perempuan yang rajin ibadah ini biasa nyakitin tetangga dan lisannya. Ibadah kepada Allah bagus, tapi interaksinya dengan tetangga tidak baik, suka nyakitin. Mungkin kalau ngomong suka nyakitin, pedes, menghina atau mencela tetangganya, ngibah tetangganya. Apa kata Rasulullah? Qala hiya finnar. Ini wanita neraka tempatnya. Beliau jaga sholat sunnah. Yang banyak lagi, yang sunnah dia kerjakan, jangan tanya ibadah wajibnya. Tapi ternyata ketika dia bermasalah dengan tangannya, neraka ancamannya. Wa inna fulan yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Ada wanita yang lain lagi, dia itu sholatnya tidak banyak, sholat sunnahnya sedikit, sholat sunnahnya sedikit, sholat sunnahnya. Bahkan dia kalau sedekah hanya sedikit dari potongan keju kering. Ya kita kering sekali. Ibadah sunnahnya dikit, puasanya dikit, sedekahnya sedikit, gak seberapa. Tapi ghairu annaha la tu'ti jirana bilisaniha. Tapi ini orang sama tangannya baik, gak pernah nyakitin tetangga. Kalau ngomong sopan, intinya menjaga hak-hak tetangga. Apa yang salah? Hiya fil jannah. Ini wanita yang tadi yang katanya sholat sunnahnya sedikit, puasanya sunnahnya sedikit, sedekahnya sedikit, tapi karena dia baik sama tetangganya, hiya fil jannah, maka dia tempatnya di surga. Ini bukan betapa agungnya hak tetangga. Bahkan yang sekalian, dosa yang berkaitan dengan tetangga itu lebih dahsyat daripada dosa kepada selain tetangga. Ini juga sebuah hadis
li'an yasniya rajulu bi'ashri niswatin khairun lahu min an yasniya bimra'ati jahil. Seseorang yang berzina dengan 10 wanita lain lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Zina haram, dosa besar. Tapi kalau dibandingkan berzina dengan 10 wanita non tetangga dengan 1 wanita tetangga, maka itu lebih dahsyat berzina dengan seorang wanita tetangga. Kenapa demikian? Ya karena dia punya hak apa? Apanya dia setelah itu merasa aman di tetangganya, kok malah jadi mendapatkan perlakuan baik. Lihat walian yasriqa rajulu min asrati abyad aysar lahu min an yasriqa min baiti jar. Seseorang mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya daripada mencuri di 1 rumah tetangganya. Ini juga bukan betapa besarnya, beratnya dosa yang berkaitan dengan tetangga. Karena itu jemaah sekalian, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kita menyakiti tetangga. Kalau kita tidak bisa berbuat baik dapat memberikan sesuatu untuk tetangga, maka minimal jaga jangan sampai lisan kita, sikap kita, tindakan kita jangan sampai menyakiti mereka. Waspada. Dan tetangga itu tidak dari awal punya hak yang berbeda-beda. Semakin dekat dengan kita, semakin besar haknya. Maka jika Allah menjelaskan tentang hak hamba-hambanya yang perlu diperhatikan, di antaranya Allah sebutkan wal jaril qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan yang jauh. Mereka punya hak. Cuma kata para ulama itu hak mereka itu berbeda-beda. Dan ketika kita mengatakan tetangga itu tidak pandang bulu, artinya siapapun dia, jika dia itu tetangga, mau dia kafir, apalagi muslim, kerabat atau bukan kerabat, fasik atau dia orang yang taat, semua itu mencakup dalam hadis perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Hanya saja hak-hak mereka itu berbeda-beda. Di sini Ibnu Hajar beliau mengatakan ketika beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, al-jaru yashmulu al-muslima wal kafira. Kata tetangga dalam bahasa syar'i itu mencakup tetangga muslim dan kafir, wal 'abid wal fasik, ahli ibadah maupun ahli maksiat, was sadiq wal 'adu, dia sahabat atau musuh, wal qarib wal gharib, orang dekat atau orang asing, ya bukan kerabat, wal aqrab dan wal ab'ad, baik yang dekat rumahnya dengan kita maupun yang jauh. Walahum maratibu ba'duha a'la min ba'd, dan mereka itu memiliki hak yang berbeda-beda antara satu sama yang lainnya. Kata beliau, fa'a'laha, yang paling tinggi itu adalah ma'istama'at fihi sifatul ula kulluha, yang paling besar, paling tinggi haknya itu yang terkumpul padanya yang baik pertama. Berarti muslim, ahli ibadah, dia sahabat, dia kerabat, dan dekat rumahnya kita. Kalau terkumpul pada kata itu semua ini, itu memiliki hak yang sangat besar. Dan begitu semakin kurang haknya, saya menurun hak. Maka dalam hak tadi ada 3 tingkatan umum. Yang pertama, tetangga itu muslim dan kerabat. Jika tetangga itu muslim
dan juga kerabat kita, saudara kita, kayak ya kerabat, saudara, paman, misalnya, hubungan kerabat-kerabatan, maka haknya dia. Hak dia sebagai seorang muslim, hak dia sebagai seorang kerabat, dan hak dia sebagai seorang tetangga. 3 hal. Jika dia bukan tetangga kita, tapi muslim, maka haknya 2. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai seorang tetangga. Jika dia itu seorang yang kafir, maka haknya ada haknya apa? Ada haknya? Ada 1. Hak sebagai tetangga, tidak boleh diganggu. Ya, ini secara umum tentang hak tetangga dan Islam itu sangat diagungkan. Bahkan dianjurkan untuk memberikan sesuatu ke tetangga jika mampu. Nabi pernah menasihati para sahabatnya, dari Abu Dzar, "Idza taqatta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'hdirha." Wahai Abu Dzar, kalau masak daging, banyakin kuahnya dan berbagi dengan tetangga. Jangan dahulu begitu ya. Itu apa? Jadi ada perhatian bertangga. Baikkan kita, kalau kita ada miskin gitu ya, kita perlu masak sesuatu yang syawal, bau itu syawal keluar rumah, masak ke rumah tangga. Gimana rasanya tangga itu? Insyaallah tetangga kita makan daging gitu, insyaallah gitu. Ya, maka biasakan kalau kita tetangga itu berikan apa yang kita bisa. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya satu hadiah dan saya punya 2 tangga. Kepada siapa yang harus saya dahulukan? Karena dia cuma 1." Aisyah ingin berbagi, cuma ini bingung, tangga ada 2 berdekatan. Cuma beliau bingung mana yang lebih utamakan, rumah atau rumah itu. Beliau nanya, "Inna liga, saya punya 2 tangga, fa'ila ayyima uhdi." Kepada tetangga yang lain lebih utama saya hadiahkan hadiah ini. Karena waktu hadiah, kalau dia punya apa, saatnya berbagi semua ya, se-RT itu Masya Allah ya, mangga. Tapi ini masalahnya beliau sebutkan hadiah cuma 1, tangga 2. Dari berikan 1 anak, beliau mengatakan, "Ila aqrabihima minki baban." Berikan hadiah itu kepada tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Paham ya? Mungkin ada rumah berdekatan, 1 pintunya ke arah sana, 1 pintunya ke arah rumah kita. Maka dia katakan, berikan yang pintu rumah itu lebih dekat ke rumah kita. Kenapa? Karena mereka itu tahu, melihat langsung apa yang kita buat pas pulang kerja ya, kalau suatu kunjungan, sehingga mereka mungkin merasa pingin diberikan kesan itu wajar sekali. Ya makanya dahulukan tetangga yang mungkin tiap hari melihat kita pulang, kita nambah oleh-oleh, bawa makanan dan segala macamnya, ada keluarga yang mungkin melihat itu merasa, maka memberikan itu bagian dari perintah syariah. Ini di antara kebaikan Islam, memberikan perhatian terhadap tetangga. Bagian terakhir yang sekalian, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa tamu? Siapa yang disebut tamu? Kita perlu pahami Islam tamu dan hadis. Jangan sampai kita membawa hadis pada praktek di kita yang tidak tepat. Contoh saya rasakan masalah ya. Di kita itu kata silaturahim itu dipakai untuk apa? Silaturahim. Apa? Mau bersilaturahim ke sahabat lama, silaturahim ke sahabat lama, ke teman kerja. Apakah tepat itu? Kalau hanya menggunakan istilah itu, karena yang sudah jadi adat kita, tak apa-apa. Tapi ketika diambil hadis tentang keutamaan silaturahim, dipasangkan ke sini, tak tepat.
Tidak bisa pakai hadis. Silaturahmi ke sahabat-sahabat seangkatan dulu pakai hadis tentang keutamaan silaturahmi. Nggak masuk. Kenapa? Karena hadis silaturahmi itu menyambung tali kekerabatan maksudnya. Yang ada hubungan kerabat itu ada keutamaannya. Ada pun yang itu berkunjung biasa. Ada utamanya? Ada, tapi bukan seperti hadis yang disebutkan. Sama juga ini, ketika dia mengatakan hendaklah dia memuliakan tamunya, maka tamu yang dimaksud itu bukanlah tamu dalam bahasa kita. Mas, kurang sudah ada tamu siapa? Kita agak samping. Tamu bukan itu. Dalam bahasa kita tamu kan? Kita kan tamu itu. Dalam bahasa kita tamu. Tapi ketika dalam bahasa saya itu bukan tamu. Tamu itu orang yang datang dari luar kota menuju rumah kita itu tamu. Tapi bukan berarti orang tetangga atau sahabat yang beda desa berkunjung ke rumah kita nggak ada keutamaan, tapi itu diperintahkan untuk disambut, dibagi. Ya, tapi haknya itu tidak seperti hak orang yang dari luar kota datang ke rumah kita itu. Yang haknya pada wajib diterima oleh Tuhan. Ada pun teman-teman datang ke rumah, mudah datang ke rumah, assalamualaikum, antum nggak terima, boleh nggak ditolak? Maaf saya lagi sibuk mas, nanti aja berkunjungnya. Dia nggak boleh protes, nanti tega amat datang boleh tolak, enggak. Secara saya kalau ada sahabat teman-teman datang ke rumah, antum nggak siap menyambutnya, boleh nolak secara saya. Mohon maaf, saya belum bisa terima kamu karena ada PA sangat masalah. Ya, tapi kalau di luar kota datang ke tempat antum tolak, maaf, itu nggak boleh, harus diterima. Bahkan sebagai ulama kan wajib diterima. Ini mas saya semalam ya. Kalau itu ya bermalam di rumah. Kalau sekarang banyak hotel dan banyak tempat kita saya ini. Tapi artinya bahwa walaupun jumhur mengatakan dianjurkan untuk menyambut tamu yang datang ke rumah kita. Dengan apa yang kita sanggupi, tidak perlu memaksakan itu. Tapi ini hak. Orang jauh datang ke dia di tempat yang asing, gak kenal siapa-siapa, yang kita doang, masa ditolak. Maka dasar itu juga diperhatikan bagaimana menghormati tamu. Jadi saya ulangi bahwa istilah syariat itu jangan salah ditempatkan dalam praktek sehari kita. Ya, tadi katakan ketika kita pakai kata tamu untuk siapapun yang datang di rumah kita, nggak masuk dalam bahasa kita, kebiasaan umum kita. Tapi jangan sampai kita nanti salah meletakkan dalil, pakai ayat, pakai hadis untuk satu kasus yang tidak tepat. Itu namanya salah kaprah. Dia harus perhatikan hadis itu dipahami sesuai dengan konteksnya. Jangan sampai kita tarik hadis pada perkara yang tidak dimaksudkan oleh syariat. Anda melihat sekarang bahwa hadis ini memberikan satu pesan kepada kita dengan 3 adab. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menjaga lisan, artinya berkata baik atau diam. Yang kedua, memperhatikan hak tetangga, berbuat baik kepada tetangga semaksimal yang kita bisa, dan waspada dari mengganggu atau menyakiti mereka dengan bentuk apapun itu, lisan, perbuatan dan lainnya. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk bisa mengamalkan kandungan sini dan dalamnya. Demikian, kami ada yang menanyakan atau sudah cukup? Tidak ada ya? Ada? Mengapa? Silakan. Sekarang ini zamannya WA, untuk kasus yang orangnya itu dalam hal ini kan tulisan tidak memberikan komen tulisan-tulisan yang baik, juga tidak menulis yang jelek, tapi
biasa menjadikan WA grup itu sebagai curhatan dia, misalkan tentang kehidupan dia, ekonominya, tentang kata rumah tangganya, makan cintanya itu. Jadi sedangkan anggota grup yang tidak bisa menolak, cuma mau ada yang mau membaca, ada yang skip dan sebagainya. Itu kan apa seharusnya dimasukin di area mana, apa mengubah? Kalau positif negatif kan jelas tidak. Nah ini dari mana, dan ternyata banyak yang demikian. Terkait dengan curhatan di grup ya. Pertama yang kita harus perhatikan tentang curhatan itu apa. Karena tidak semua hal yang berkaitan dengan pribadi itu diumbar di grup. Karena nggak semua orang harus tahu itu. Bahkan terkadang masalah pribadi privasi berkaitan dengan keluarga atau itu mengandung riba, maka tidak diperkenankan untuk di-share di grup. Ya, apalagi nanti di grup itu orang macam-macam. Maka saran saya, grup itu dibuat bukan curhat-curhat pribadi. Ya, maka hendaknya ada yang membuat ketentuan. Ya, ini grup hanya untuk perkara-perkara yang dirasa itu berbentuk semua, bukan dalam rangka untuk curhatan-curhatan yang nanti menimbulkan kericuhan. Mungkin yang baca satu tidak akan berpikir yang macam-macam, ya, sehingga itu tidak diperkenankan. Maka saya katakan bisa saja itu masuk ke ranah yang haram, bisa juga mubah, ya. Tentu ini haram ketika dia menceritakan kebobrokan rumah tangganya, misalnya istri saya itu kan menceritakan aib keluarganya, dan itu tidak boleh. Dia itu tidak mubah, itu bukan haram. Dia akan mendapat dosa, dia telah mengubah aib keluarganya pada orang lain, sehingga dia menghibah, masuk dosa hibah. Jadi hibah itu hanya dengan ucapan, kan itu bisa ceritain tentang orang di grup itu tidak boleh. Makanya kita harus waspada. Maka itu, kalau kita tidak bisa berkata baik, tidak bisa menulis baik, maka jangan komentar, jangan catat. Maka kita jangan ada yang penting saya mau yang penting saya bukan. Jadi kalau kita komentar dianggap pasif. Enggak. Kita ingin yang penting apa yang saya komentar itu bermanfaat untuk pribadi atau yang lainnya anggotanya. Tapi ketika itu hanya mengandung dosa, ada riba di dalamnya, ada merendahkan orang lain dalamnya, maka itu bukanlah kebaikan dan tidak berdosa yang banyak nanti akan menimbulkan keburukan yang lainnya. Maka disarankan untuk hati-hati dalam bersosmed atau bergrup, ya, karena ini kadang dampaknya pun tidak baik buat kita maupun yang lain. Allah malam. Baik, demikian yang disampaikan, semoga ini menjadi renungan bagi semuanya agar kita bisa lebih berhati-hati dalam berkata ataupun berbicara ataupun berkomentar di sosial media, karena kita sadar hidup di zaman yang berbeda dengan zaman dulu. Banyak kemudahan untuk kita berkata, berkomentar, tapi jangan sampai kita tidak waspada, karena bisa saja keburukan itu datang tanpa kita sadari. Maka kita harus waspada setiap keburukan yang mungkin menghampiri kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, yang mampu menerapkan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang larang. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.